Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan investasi dalam peningkatan kualitas ibadah haji sesuai PSAK 107 pada perbankan syariah di Surade. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Rahmawati dengan NIM 1930611009 dari Prodi S1 Akuntansi kelas E. Presentasi kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen Bapak Ella Heriswanto SEMM. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini ialah yang pertama, adanya latar belakang penelitian, lalu adanya identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, rangka pemikiran, dan objek dan metodologi penelitian. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu tentang latar belakang penelitian. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi dengan beberapa masalah, di antaranya COVID-19 yang memberikan dampak segala aspek, terutama di dalam pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Nah, haji merupakan salah satu ibadah yang istimewa bagi umat Islam. Keistimewaan tersebut tertera pada rukun Islam yang kelima. Seiring dengan peningkatan jumlah jemaah haji, dana yang dikelola setiap tahunnya pun terus meningkat. Penyelenggara ibadah haji bersifat massal atau mayoritas, melayani banyak orang dan mengelola banyak uang. Ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu terikat dengan peraturan yang sudah ada dan dari pemerintah Arab Saudi. Apalagi dengan situasi sekarang dengan adanya COVID-19 terkendalanya kegiatan ibadah haji. Pembiayaan dana haji ini berawal dari terjadinya kendala antrian yang panjang dari calon jemaah haji yang pada akhirnya masyarakat itu sendiri harus menunggu dengan waktu yang lama untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah haji. Karena itu, kualitas pembiayaan dan pelaksanaan harus dikembangkan dan ditingkatkan. Untuk yang kedua ialah tentang identifikasi dan rumusan masalah. Nah, identifikasi masalah yang pertama ialah para calon jemaah sebagian masih awam terkait pembiayaan dana haji. Lalu yang kedua, para calon jemaah membutuhkan informasi terkait pembiayaan ibadah haji secara rinci atau jelas agar memudahkan mereka untuk investasi dan menabung. Lalu untuk yang ketiga ialah para calon jemaah haji membutuhkan informasi yang jelas terkait pelaksanaan ibadah haji. Untuk rumusan masalah ialah bagaimana pembiayaan investasi dalam meningkatkan kualitas ibadah haji sesuai PSAK 107 pada perbankan syariah di Surabaya. Tujuan penelitian kali ini ialah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan akuntansi pembiayaan investasi dana haji, terutama dalam meningkatkan kualitas ibadah haji sesuai PSAK 107 pada perbankan syariah di Surabaya. Nah, di sini ada manfaat atau kegunaan dari penelitian ini ialah bagi penulis. Yang pertama ialah untuk meningkatkan pemahaman dalam menganalisis pembiayaan dana haji, terutama dalam pencatatan dan penyajian sesuai PSAK 107. Lalu yang kedua ialah untuk belajar, mengkaji, meneliti, dan mengobservasi fenomena serta permasalahan yang terjadi. Lalu yang kedua ialah untuk perbankan syariah di Surade, ialah di perbankan syariah di Surade dalam penyajian pembiayaan dana haji. Untuk masyarakat luar atau umum, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pemikiran. Kerangka berpikir terkait dengan pembiayaan investasi dalam peningkatan kualitas ibadah haji sesuai PSAK 107 pada perbankan syariah di Surade dimulai dari nasabah atau dikumpulkannya dana nasabah. Dengan kata lain, nasabah menabungkan uangnya kepada bank sebagai tabungan haji. Biasanya di Bank Syariah Indonesia itu namanya tabungan haji atau mabrur. Kemudian setelah itu diberi perlakuan akuntansi, antara lain ada pencatatan, pengakuan, dan penyajian. Kemudian oleh peneliti dilakukannya analisis apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 pembiayaan dana haji pada perbankan syariah di Surade dan apakah nasabah mendapatkan pelayanan yang baik, atau apakah setelah dampak COVID-19 ini kualitas dan kepuasan nasabah masih sama atau menurun.
Untuk selanjutnya ialah ada metodologi penelitian. Objek penelitian menurut Sugiono adalah objek yang memiliki sifat atau atribut dari orang, di mana objek tersebut ada karena ditentukan oleh si peneliti. Tujuan dari objek ini ialah untuk mencari jawaban. Adapun objek penelitian yang saya teliti ialah tentang pembiayaan investasi dalam peningkatan kualitas ibadah haji sesuai SAK 07 pada perbankan syariah di Surade. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan ialah penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong, pada tahun 2005, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek atau objek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahas pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lalu, lokasi penelitian dan jadwal penelitian ialah berada di Perbankan Syariah di Surade. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan di Surade yang dilakukan sekitar kurang lebih 3 bulan. Lalu untuk selanjutnya ialah tentang karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang lebih bersifat memahami terhadap fenomena yang terjadi dalam perusahaan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, ialah data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer ialah data berbagai informasi yang memberikan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder ialah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Lalu selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data, ialah antara lain ada 4, yaitu studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi, populasi dan sampel. Menurut Sugiono, pengertian dari populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diberikan kesimpulan. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Menurut Hussein dan Purnomo, dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian ialah pembiayaan investasi dalam peningkatan kualitas ibadah haji sesuai PSAK 107 pada perbankan syariah di Surade dalam studi kualitatif dapat menggunakan sampel yang kecil. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti untuk tujuan tertentu, yang dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Nah, sampel dipilih dengan menggunakan metode sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ialah badan atau instansi yang melakukan pengelolaan dana haji. Lalu yang kedua adalah mewawancarai orang yang mempunyai wewenang atau penempatan investasi dana haji di instansi tersebut. Lalu yang ketiga ialah memiliki kompetensi tentang pengelolaan keuangan haji khususnya bidang investasi. Lalu di sini ada teknik analisis data, yaitu ada 3. Yang pertama ada reduksi data, triangulasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif. Dari data ini kemudian dianalisis dan membandingkan antara keadaan yang terjadi di lapangan dan ke dalam tulisan dengan kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan antara ketentuan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 107 dengan standar operasional prosedur atau SOP yang disusun berdasarkan peraturan yang disusun oleh perusahaan yang berhubungan dengan catatan transaksi, pengakuan transaksi, dan penyajian saldo akun dan laporan keuangan yang terkait dengan perlakuan akuntansi dana talangan haji di lapangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.